Silakan mendengarkan. Apotheosis, Ascension Tubuh Chapter 1360, After the Move. Pertempuran antara Luo Zeng dan berbisik adalah kegembiraan lengkap dari kekuatan sejati Luo Zeng. Untuk sementara waktu, tebakan semua orang di tempat pertama mulai berbeda lagi. Pada awalnya, semua orang cenderung ke Xuan Yuan Morning Breeze. Dia adalah yang pertama diharapkan oleh semua, serba maha kuasa, satu-satunya masalah mungkin dari bisikan. Tapi sekarang setelah Luo Zeng mengalahkan bisikan itu menunjukkan kekuatan besar. Semua orang terkejut. Pria yang melonjak yang memegang gemuruh di telinga mereka sudah memenuhi syarat untuk bersaing di tempat pertama. Angin pagi Xuan Yuan sedang menunggu. Hua Tianming juga menunggu. Hanya lampu pahit yang menggenggam tangannya dan wajahnya tenang. Para dewa tidak punya mimpi Hua Tianming melawan Sanctuary Wan Fo. Ketika suara dingin tiba-tiba terdengar, lampu pahit membuka matanya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Momentum seluruh orang berubah sangat. Sesaat sebelumnya, itu seperti batu yang keras kepala, tetapi saat berikutnya ia melepaskan naga dan harimau. Momentum yang dilepaskan darinya sungguh-sungguh, berani, dan bahkan sengit. Hei! Cahaya pahit dari lompatan pahit seperti bola besi yang terendam, dan itu adalah jalan menuju langit dan bumi. Kemudian bidak caturnya tersentak ke papan tulis. Lampu pahit ini tidak terkenal di antara banyak Taos, dan selalu orang yang pendiam. Pada awalnya, banyak kekuatan besar meramalkan bahwa setidaknya 3 dari 4 orang yang tidak memiliki pemikiran tentang para dewa dapat dimasukkan dalam 5 kursi teratas. Tetapi hasil akhirnya benar-benar tidak terduga. Para dewa tidak memiliki kursi di 5 besar, dan 3 lainnya dieliminasi ke 5 bawah. Lampu pahit Sanfo Buddha Sanctuary sangat stabil dan telah sampai pada langkah ini. Adapun nasib Cina ini, bahkan lebih banyak bicara. Sumbernya memang bahwa para dewa tidak ragu, tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dia berasal dari kuilawan yang tidak dikenal. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya juga mengejutkan. Dia secara langsung menghilangkan Tao dari keluarga surgawi, Luo Xiyu. Karena eliminasi prematur Luo Xiyu, itu secara langsung menyebabkan Luo Xiyu ke-10 gagal masuk, meledak kesal besar. Tapi saya tidak tahu apakah Hua Tianming ada di lampu pahit, akankah ketidakpopuleran berlanjut. Setelah lampu pahit memasuki pasar, Hua Tianming juga mengambil langkah, bentuk tubuh berkibar, dan cahaya jatuh di papan catur. Sepasang wajah penuh heroik, samar-samar mulai membuat perang. Menginjak orang ini, dia akan menghadapi Luo Zeng. Sang donor, jantung kemenangan sangat mendesak, kata lampu pahit di depan Hua Tianming. Hua Tianming tersenyum tipis, jika kamu memenangkan hati, mengapa tidak menyerah? Lampu pahit sedikit mengangguk, donor itu benar, Xiaoyan juga memiliki hati yang menang, tetapi hati ini berbeda dari donor. Bisakah kamu membagi tinggi dan rendah? Hua Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Berbicara tentang ini, Hua Tianming menggenggam gagang di belakangnya dan membuat gerakan halus. Sarung ada di udara, dan sarung pedang panjang itu tertanam di platform-platform, jauh ke dalam 2 inci. Jika dia mengangkat gagangnya, bilanya pasti akan ditarik keluar dari sarungnya. Dalam menghadapi perang ini, Hua Tianming harus berusaha sekuat tenaga. Meskipun tampilan lampu pahit itu tenang, tetapi pada saat itu juga hati-hati di matanya, dan dia mengeluarkan tongkat kerajaan dari belenggu sendiri. Tongkat Zen penuh dengan emas merah, memancarkan kejayaan yang menyenangkan, dan bagian atas dihubungkan oleh 9 cincin. Di bawah tabrakan, itu adalah suara yang renyah dan menyenangkan, yang tidak ada habisnya. 9 cincin dan tongkat Zen. Harta karun kuil Lingyin. Artefak tertinggi ke-7 di dunia. Artefak tertinggi ini belum ada di dunia selama bertahun-tahun. Sebagai orang pertama di San Buddha Sanctuary, adalah normal untuk menyerahkan harta ini ke lampu pahit. Amitabha, sang donor, dapat mengambil gambar terlebih dahulu, kata lampu pahit itu, tetapi dia berkata kepada Hua Tianming. Ini hampir persis sama dengan ketika pertempuran sebelumnya sengit. Lampu pahit tidak pernah menembak lebih dulu. Setiap kali ada trik di celah-celah, lampu pahit akan diselesaikan dengan cara yang lebih ganas. Secara umum, para pejuang selalu di tempat pertama. Namun, kesulitan dari lampu pahit adalah yang pertama datang pertama, dan rencananya adalah bergerak. Ketika saya mendengar lampu pahit, mata Luo Zeng juga memancarkan pandangan aneh. Dalam pertempuran dengan Luo Xiyu, Hua Tianming telah menunjukkan kecepatan saat ini, yang sudah sangat cepat. Sangat mudah untuk menggunakannya dalam banyak kasus, ketika lawan bergerak, maka dia akan memecahkannya dengan cara besar dan melawan balik dalam proses tracking. Dapatkah takdir Hua Tian menang dengan kecepatan? Dapatkah lampu pahit ini mengatasi? Hua Tianming tidak dengan rendah hati, pedang ada di tengah, tetapi kendo juga tentang pertempuran. Dia membawa gagang melawan, yang merupakan langkah maju, tetapi sarungnya masih tertanam di dalamnya. Ambil langkah lain dan gambar pedang. Pada langkah ini, bilanya telah ditarik oleh 2 kaki, dan sebagian besar juga diatur dalam sarungnya. Ini adalah tubuh pedang 2 kaki, yang telah memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuatnya sulit untuk dilihat. Banyak pasangan mata di alam semesta yang menatap pedang, dan melihat seberapa kuat pedang ini bisa pecah. Lampu pahit itu tenang, sedikit menatap Hua Tianming, dan tongkat Zen 9 cincin di tangannya agak miring. Dia tahu bahwa kecepatan hidup itu mengerikan. Tetapi dengan kecepatan sendiri, itu tidak bisa menjadi lawannya. Menunggu saat ketika Tian Tianming menginjak tanah. Hei! Suara sarungnya sudah pingsan. Hua Tianming memiliki lebih banyak cahaya di tangannya. Itu terlalu cepat. Semua orang tidak bisa melihat apa pedang Hua Tianming, hanya ketika dia memegang cahaya yang menyilaukan. Menginjak cahaya, membawa cahaya dan menghancurkan. Dalam sekejap, Hua Tianming sudah bergegas ke depan lampu pahit. Hei! Bayangan Hua Tianming tidak menentu di sekitar lampu pahit. Kemudian dia akan muncul di depan lampu pahit, tetapi dia belum mengeluarkan pedang.
Tetapi sosoknya tiba-tiba menghilang. Pedang dicabut dari bagian belakang lampu. Hei, potong, tusuk, tunjuk. Setiap cahaya pedang sangat mematikan. Setiap langkah dalam hidupnya juga terkait erat. Sebaliknya, lampu pahit jauh lebih lambat. Dibandingkan dengan kehidupan Huatian pada kecepatan saat ini, kecepatan lampu pahit dapat dijelaskan oleh siput. Namun, meskipun kecepatan lampu pahit lambat, ini akurat dan mengerikan. Setiap kali dia melemparkan tongkat, dia bisa menahan pedang Hua Tianming, dari awal hingga akhir, tepat. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin akan berpikir bahwa keduanya berlatih terlebih dahulu, dan waktu, kecepatan, dan kekuatan semuanya baik. Itulah kekuatan, Future Star Robbery. Hei, biksu kecil itu mengendalikan aturan waktu ke titik ini, menakjubkan. Lampu pahit ini juga memiliki kemampuan bersaing pertama. Dalam hal kecepatan lampu pahit, dia melambaikan tongkat, dan Hua Tianxiu takut memiliki 100 pedang. Namun, dengan mengandalkan perampokan bintang di masa depan, ia dapat menilai ilmu pedang dan ofensif Hua Tianming sampai batas tertentu, sehingga dapat membentuk pertarungan cepat. Semua takdir Tiongkok tidak hanya mengenai titik kunci di bawah kecepatan ini, tetapi ditangkap oleh tongkat Zen dari lampu pahit di muka. Lampu pahit hanya perlu menempatkan tongkat Zen di tempat tertentu, dan kehidupan Hua Tian yang dipaksakan harus mengubah tubuhnya dan membuat hidup Hua Tian tidak nyaman. Babak pertama permainan berlanjut untuk beberapa napas, dan Hua Tianming berubah menjadi streamer dan bergerak kembali ke kecepatan belakang. Hei, pedang panjang ke sarungnya. Hua Tianming bernafas dalam. Ini beberapa waktu bernapas, keduanya sebenarnya telah memainkan ribuan pukulan. Tentu saja, tak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan besar, tetapi ada banyak bahaya. Kecepatan donor tidak berguna bagiku. Aku bisa membuat rencana lain. Lampu pahit itu berdiri di tempat yang sama, dan masih belum ada rencana untuk mengejarnya. Kehidupan Hua Tian mengangguk, tetapi dia tersenyum. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa itu tidak berguna? Tatapan lampu pahit mengembun, dan pada saat yang sama suara ledakan terdengar dari staf meditasi 9 cincinnya. Di antara 9 cincin yang terhubung, ada cincin yang rusak. Senjata pendonor itu tajam, dan itu adalah pedang di luar monumen roh. Wajah lampu pahit itu menunjukkan warna yang aneh. Artefak tertinggi peringkat ke-7, apakah begitu mudah dipatahkan? Namun, di bawah keadaan itu, tongkat Zen 9 cincin sudah kehilangan cincin. Bahkan membunuh senjata suci tidak bisa dilakukan. Melampaui pedang di monumen. Bukankah itu di luar artefak tertinggi? Berapa tingkat pedang Hua Tianming ini? Apakah tidak ada senjata di monumen? Untuk pedang Hua Tianming, sekali lagi memicu diskusi di antara prajurit yang tak terhitung jumlahnya.